Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Zulkarnain. Kali ini saya akan menjelaskan tentang burnout dalam dunia kerja. Nah, latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan pekerjaan membuat banyak karyawan harus bekerja lebih cepat, lebih lama, dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan tekanan kerja yang tinggi sehingga dapat menyebabkan burnout, yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja yang berlangsung secara terus-menerus. Fenomena burnout ini sendiri menjadi perhatian penting dalam psikolog industri dan organisasi karena berdampak pada kesejahteraan karyawan maupun kinerja perusahaan. Karyawan yang mengalami burnout cenderung mengalami penurunan motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja, serta memiliki keinginan yang lebih tinggi untuk meninggalkan pekerjaannya, atau bisa disebut resign. Apa itu burnout? Burnout yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh stres kerja yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Burnout tidak hanya mempengaruhi kesehatan psikologi karyawan, tetapi juga dapat menurunkan kinerja dan produktivitas kerja. Karakteristik burnout yaitu contohnya yaitu kelelahan fisik dan emosional berlebihan. Lalu kehilangan semangat dan motivasi kerja. 3. Sulit berkonsentrasi saat bekerja. Lalu menurunnya efektivitas dan produksi kerja. Dan yang terakhir, muncul perasaan negatif terhadap pekerjaan. Nah, teori menurut Christina Maslach, burnout merupakan sindrom psikologis yang terdiri dari emotional exhaustion atau kelelahan emosional, depersonalization atau sikap sinis atau menjauh dari pekerjaan, dan yang ketiga itu reduced personal accomplishment, yaitu menurunnya rasa pencapaian diri. Faktor-faktor yang menyebabkan burnout yaitu faktor organisasi, beban kerja yang terlalu tinggi, target kerja yang sulit capai, jam kerja yang panjang, kurangnya dukungan dari atasan dan rekan kerja, lingkungan kerja yang kurang kondusif. Lalu faktor individunya, perfeksionisme yang berlebihan, kesulitan mengelola stres, kurang waktu istirahat, dan tidak ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dampaknya yaitu dampak bagi karyawan itu mudah lelah, kehilangan energi, lalu menurunnya kesehatan mental, menurunnya kepuasan kerja, dan meningkatnya resiko stres dan kecemasan. Dampak bagi organisasinya yaitu atau perusahaan, produktivitasnya itu menurun, tingkat kesalahan kerja yang meningkat, absensi karyawan meningkat, tingginya turnover intention atau bisa disebut resign. Teori oleh Christina Maslach, teori burnout yaitu terbagi menjadi 3, yaitu emotional exhaustion, kondisi ketika individu merasa kehabisan energi dan tidak mampu lagi menghadapi tuntutan pekerjaan. Lalu depersonalization, muncul sikap negatif, sinis, atau menjaga jarak terhadap pekerjaan dan orang-orang di lingkungan kerja. Reduced personal accomplishment, perasaan bahwa diri tidak kompeten dan tidak mampu mencapai hasil kerja yang memuaskan. Lalu teori oleh Job Demand Research. Teori Job Demand Research yaitu teori yang dikembangkan oleh Arnold Becker dan Evalina de Morte, menjelaskan bahwa burnout terjadi akibat ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya yang dimiliki karyawan. Job demands yaitu tuntutan kerja, beban kerja tinggi, deadline ketat, tekanan pekerjaan, dan tanggung jawab yang besar. Lalu job pressure yaitu sumber daya kerja, yaitu seperti dukungan atasan, dukungan rekan kerja, penghargaan kerja, lingkungan kerja yang nyaman. Analisis fenomena berdasarkan teorinya. Berdasarkan teori Maslach yaitu karyawan mengalami kelelahan emosional akibat beban kerja yang berlebihan, muncul rasa jenuh dan kehilangan motivasi kerja. Lalu karyawan merasa pencapaiannya tidak memuaskan. Lalu berdasarkan teori JDR, tingginya tuntutan pekerjaan tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai. Ketidakseimbangan ini memicu stres berkepanjangan yang ujung pada burnout. Contoh kasusnya itu seorang karyawan harus menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu singkat, namun tidak dapat bantuan, pelatihan, atau operasi yang cukup dari perusahaan. Upaya mengatasinya yaitu bagi perusahaan menyesuaikan beban kerja dengan kemampuan karyawan, memberikan dukungan psikolog dan konseling, meningkatkan komunikasi antara atasan dan bawahan, memberikan penghargaan atas kinerja karyawan, lalu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman. Bagi karyawannya itu mengatur waktu kerja dan waktu istirahat, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, melakukan aktivitas relaksasi dan olahraga, lalu mengembangkan kemampuan manajemen stres. Tujuannya itu menciptakan kondisi kerja yang mendukung kesehatan mental dan produktivitas karyawan.
Kesimpulannya itu burnout merupakan kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja yang berlangsung dalam waktu lama. Fenomena burnout sering terjadi karena tingginya tuntutan pekerjaan di era modern. Dari masalah menjelaskan burnout melalui 3 dimensi: emotional exhaustion, depersonalization, dan reduced personal accomplishment. Lalu model Jadain menjelaskan bahwa burnout terjadi karena ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, pencegah burnout yaitu memerlukan peran aktif perusahaan atau organisasi dan karyawan agar tercipta lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Sekian, terima kasih.